warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsyadna ila ta'atih wa zajjarna an ma'siyatih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bi wahdaniyatih. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh i'tirafan bi nubuwwati. Allahumma fasholli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil rabbi. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihi al-'azim wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasuluhun nabiyyul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul mukarramin, para alim ulama, para guru, para ustaz, hujjaj khusus yang terhormat guru kita Al-Mukarram Al-Ustaz Norman Hazami, serta para guru yang lain, Ketua DKM Musholla Baitul Huda Bapak Rasmin beserta jajarannya, Bapak-bapak jamaah Musholla Baitul Huda, teriring doa dan harapan semoga kita semua senantiasa Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan lahir batin kita, Allah berkahi usia dan rezeki kita, tentunya menjadi bekal taat ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Puji dan syukur alhamdulillah atas segala nikmat yang Allah curahkan kepada kita. Shalawat beriring salam kita sanjungkan kepada baginda alam Nabi Agung, Nabi besar Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa setia mengikuti tuntunannya. Tidak ada harapan bagi kita melainkan kita semua berharap kelak nanti kita mendapat syafaat yaumil kiamat. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin, jamaah yang dimuliakan Allah, kita awali talabul ilmi kita dengan membaca Al-Quran suratul Fatihah. Biridha'illahi wa syafa'ati Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wal Hadrat wal Husus Sallallahu alaihi wasallam min kalami Sayyidil Mursalin Nabi Syafil Salamuddin bin Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi wal masyayikhina wal ustadzina wal ustadzina wal ونفعنا الله بهم من عمره بكرامة سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Masih pada bab ziaratu ahlil khair wa mujalasatahum wa syuhbatahum. Bab tentang berkunjung terhadap ahlul khair, orang yang memiliki kebaikan, keutamaan, orang-orang soleh, orang alim, duduk bersamanya dan berteman dengannya. Terakhir hadis dari Abu Hurairah ya, keterkaitan dengan memilih sebuah pasangan ya. Kita masuk kepada hadis selanjutnya. Wa an ibni Abbasin, dari Ibnu Abbas atau Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keridhaan terhadap keduanya, yaitu Abdullah bin Abbas, Abbas bin Abdul Muttalib. Qala, ia berkata, qala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berkata, bersabda ya, li Jibril. Ini kadang-kadang makna qala itu qolanya sama nih. Allah qala Allah berfirman. Ini kan qala juga. Qala Nabi berarti Nabi bersabda. Kalau kita yang ngomong qala juga pakainya. Nah, cuman maknanya berkata gitu. Ya posisinya sama-sama qala. Ya. Qala Allah qala, Nabi qala, kita juga qala kan gitu. Artinya apa berkata? Cuman kita posisikan. Kalau Allah ya kalau Allah berfirman, Rasul bersabda, kita berkata. Ya. Kalau orang yang lebih dari itu mungkin kadang-kadang kan bahasa kita banyak ya. Bahasa kita apa? Ngomong. Apalagi? Bicara. Apalagi? Yang lebih apa lagi itu? Kasar lagi apa? Itu kadang-kadang kan posisinya itu kan beda lagi kan ya. Padahal kola-kola juga, ya kola juga kan gitu. Tergantung siapa yang bicara kan gitu. Dia mau ngebacot aja gitu ya. Nah itu kan beda tuh. Padahal ya kola juga ya. Ingat kola itu kan dari bahasa, kalau secara kaidah ilmu syaraf ya, namanya fi'il madi. Kalau diaklalnya kan qala asluhu qawala badul wawu alifan ya, jadi wawu itu diganti alif ya, karena wawu itu terlalu berat kalau nanggung harokat. Ibaratnya itu huruf ilat itu nanggungnya berat kalau manggul sekarung gitu kan. Sama qala yaqulu, itu dalam qala yaqulu. Yaqulu itu asal kata apa? Yaqulu, asalnya tuh wazannya dalam ilmu nahwu tuh yaf'ul, ditukar. Yaqulu, yakin qaf itu tadinya mati, wawu itu menanggung harokat dhammah. Yaqulu ibaratnya apa? Qaf itu huruf sehat, masih muda, masih gagah, kok nggak bawa apa-apa gitu. Nganggur aja gitu. Sedangkan yang wulu, wawu itu huruf elat. Elat itu ya udah, berarti udah sepuh gitu kan. Yang ini kok bawa manggul sekarung yang sehat, renggang tanggung ibaratnya gitu. Ini awilot, itu ker. Yang tadinya yak wulu jadi yakulu. Bacanya lebih ringan gitu ya. Karena jadi yaqulu asluhu yaqulu ala waznin yaf'ulu uidat, ditukar ya, ditukar harokatnya qaf. Kita banyak mengambil pelajaran dari lafaz qala sebenarnya. Qala asluhu qawala. Kalau perempuan ya Aisyah kan jadinya qalat. Asluhunya qawalat.
Nah, kualat itu dah. Ya. Itu kualat itu dari situ tuh ya, dari bahasa Arab. Jadi kawalat atau kawalat itu ya sesuatu yang udah kita katakan. Kawalat lu, harus hati-hati gitu kan. Ya memang sesuatu itu kan kembali kepada kita. Kita perkataan baik ataupun buruk kembali kepada kita. Sebenarnya kualat itu ya karena perbuatan kita, gitu. Makanya kualat itu ya dari apa yang telah kita katakan. Ya, kualat asal kata kualat atau kual. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda li Jibril kepada malaikat Jibril Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang beliau sampaikan? Ma yamna'uka, apa sih yang mencegahmu? Kata Rasul bicara kepada malaikat Jibril. Antazuruna, mencegah untuk ziarah. Aktsaru mimma tazuruna, lebih banyak lagi. Kenapa sih kok nggak sering-sering gitu loh ziarahnya? Karena satu waktu kurun waktu itu lama wahyu nggak turun. Ya kurun waktu lama wahyu nggak turun. Ya makanya Rasulullah sampaikan mayamna'uka, apa yang mencegahmu? Ya mencegahmu antazurona, untuk ziarah kepada kami, berkunjung kepada kami, aktsarum mimma tazuruna, ya lebih sering lah bahasanya, lebih banyak berkunjung. Maka saat itu nazalat turun wahyu, wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik, dan tidaklah kami turun berkunjung kepada baginda Rasul illa bi amri rabbika, melainkan kecuali dengan dasar perintah Allah, perintah Rabbmu, lahu, baginya lah zat ma baina aidina, yang ada di antara kami, wa ma khalfana, ma baina aidina, di hadapan kami, di belakang kami, wa ma baina zalik, dan di antara itu semua. Artinya Allah yang senantiasa terus mengawasi kita. Ya Allah yang senantiasa terus mengawasi kita. Allah itu muraqib. Allah itu muraqib, pengawas ya. Kita kalau kerja diawasi, getol apa malas? Getol. Umpama dalam ruangan gitu ya. Ini dalam ruangan gitu ya. Di ruangan itu ada CCTV tempat kita kerja. Padahal CCTV itu mati, gitu kan? Gitu kan? Kita nggak tahu kan? Padahal CCTV itu mati. Kita kerja ngerasa diawasi nggak? Ngerasa diawasi. Ya, makanya dalam ukuran beragama itu tadi ada wilayahnya, ada Islam, ada iman, ada ihsan. Ya, Islam berarti badan, ya, iman hati, kemudian ihsan jiwa kita, ya, ihsan jiwa kita tuh, ya. Kalau ihsan itu kita tadi tuh sudah muraqib, makanya ihsan itu kan anta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu ka'annahu yaraka. Kan gitu. Ibadah kepada Allah itu seakan-akan kau lihat Allah. Oh nggak mampu kayaknya kita. Daya pikir kita, kekuatan kita untuk seakan-akan lihat Allah. Rasa-rasanya kita itu ilmunya sedikit. Untuk menggapai itu nggak mampu. Wa ma utitumul ilma illa qalila. Ya, kita dikasih ilmu Allah itu dikit. Ya. Artinya untuk menggapai derajat kita seakan-akan lihat Allah, kita nggak mampu. Wa illam takun, kalau memang nggak mampu, wa illam takun tarahu ka'annahu yaraka. Ya sudah, seakan-akan Allah melihat kita. Nah itu derajat ihsan. Artinya apa? Daya fikir kita, jiwa kita. Makanya dalam ukuran
beragama itu kan ada ukurannya ya. Kita pakai baju ada ukurannya enggak? Ada. Berkendara ada ukurannya enggak? Ada ukurannya, jarak tempuhnya kan gitu. Ada ukuran itu berkendara. Makan ada ukurannya enggak? Makan ada ukurannya. Makan seenak-enaknya makanan pun terukur. Makan sate kita itu enaknya ngerasain puncak enak itu berapa tusuk? 5, wow masih enak. Nambah 1 masih enak. 10 masih enak. 15 udah ngap, nggak gitu ya. 20 gumoh gitu tuh. Padahal itu enak banget. Kenapa kok kita nggak terus? Karena punya ukuran. Sama dalam beragama pun begitu ya, ada ukurannya. Begitu pula malaikat Jibril, kenapa kok tidak terus berkunjung? Ada ukurannya, ada waktunya, ada kurun waktunya kapan malaikat Jibril turun menyampaikan wahyu. Semua ada ukurannya. Makanya disebutkan inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Ya, sesungguhnya kami ciptakan segala sesuatu itu ada takarannya. Ada takarannya. Dalam beragama pun begitu. Takarannya apa? Ya takaran Islam, berarti yang wilayahnya wilayah kulit gitu ya. Sama wilayah kulit. Puasa gitu ya. Kalau puasa itu wilayahnya sebenarnya bukan kulit lagi ya. Karena Islam itu kulit ya, iman itu hati, kemudian ihsan itu jiwa kita. Makanya kan dipanggil orang yang dipanggil puasa itu siapa? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam. Ya, itu dipanggil aman, orang yang beriman. Berarti wilayahnya apa? Badan apa hati? Hati. Berarti yang puasa itu badan kita apa hati kita? Hati kita, berarti kudu puasa gitu ya. Yang dimau itu, yang dimau adalah kita pun hati kita puasa. Ya, hati kita puasa. Maka saat itu apa yang disampaikan malaikat Jibril pun sesuai dengan ukurannya. Kenapa datang kepada Rasulullah ya di saat waktu-waktu yang tidak kemudian waktunya pengen berkunjung ke Rasulullah, tapi wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik, dan tidaklah kami turun melainkan sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, itu ukurannya dalam menyampaikan wahyu ya. Dalam menyampaikan wahyu ada ukurannya. Dalam beragama ada ukurannya. Ya, makan ya, pakaian ya, ada ukurannya. Pakaian kalau kegedean enak nih Pak. Nah, enak gombrang-gombrang. Ya, pakaian kalau dipakainya kekecilan nggak enak juga. Ada nggak orang yang pakai anak SMA pakai baju anak TK, ada nggak? Ada nggak? Nggak ada. Ada nggak? Ada. Tapi enak aja gitu ya. Yang lihat maksudnya kan gitu ya. Yang lihat nggak tahu yang pakai gitu kan. Ya udah sama-sama enak kayaknya gitu ya. Ya Allah, naudzubillah tidak. Itu ukurannya. Makanya dalam sama ada dalam untuk ukuran kita kumur-kumur gitu ya. Kumur-kumur itu ukurannya buat apa? Ngilangin kotoran. Kali mungkin ya habis makan daging ada yang nyelip di gigi gitu kan, itu berarti ngilangin kotoran. Itu ukuran Islam tuh. Tapi kalau ukuran imannya apa? Ukuran imannya bukan hanya ngilangin kotoran yang ada di mulut ya, tapi kotoran batiniahnya. Mulut yang suka ngomong buruk, yang suka ngomong bohong gitu ya, yang suka ngomong dusta. Orang kalau bohong itu akan menghantarkan kepada kebohongan-kebohongan yang lain. Coba aja deh, bapak pulang ditanya sama bini, Pak udah makan? Udah. Padahal belum. Kira-kira bakal bohong lagi nggak? Bohong itu pintu kebohongan untuk kebohongan selanjutnya. Makan di mana Pak? Kan luar kan itu. Emang makan apa? Ayam. Kan bohong nggak tuh? Terus berapa? Jeban gitu kan. Emang bawa duit? Lah kagak gitu ya. Nah itu artinya apa? Kebohongan satu itu akan menghantarkan kepada
kebohongan-kebohongan yang lain. Artinya apa ya? Untuk ukuran imannya ya berarti kita membersihkan mulut kita yang suka berkata buruk, ya berkata kotor, atau perilaku ucapan yang pernah menyakitkan orang. Ini kan dibasuh, dikumur, dibuang. Ya, artinya di situ pun membersihkan batinnya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu ukuran dalam menyampaikan wahyu, begitu pula ukuran dalam beribadah. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri, Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, semoga Allah memberikan keridhaan terhadapnya. An Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, la tusahib, janganlah berteman illa mu'minan, kecuali dengan orang-orang yang beriman. Ya. Wala ya'kul ta'amaka illa taqiyun, dan jangan makan makananmu ya illa taqiyun. Taqiyun berarti orang yang bertakwa. Takwa itu apa? Imtisalul awamir wa jitinabun nawahi. Ini kalau definisi begitu, menjalanin perintah, menjauhi larangan. Takwa itu kekuatannya ada di jiwa. Jiwa itu apa? Pikiran. Ya, kenapa kita mesti kudu sehat jiwa kita? Karena jiwa itu yang mempengaruhi pikiran kita. Berapa banyak pergerakan itu berawal dari sebuah pikiran. Ya, dari pikiran kita bergerak. Pikiran kita pengen makan bakso, langsung nggak? Gas nggak? Gas nggak gitu langsung tuh. Kenapa? Berawal dari pikiran. Ya, jadi kekuatan pikiran itu luar biasa. Makanya kenapa pikiran itu mesti jadi orang takwa? Karena berapa banyak pergerakan itu berawal dari sebuah pikiran. Itu makanya mesti kudu sehat pikiran kita. Ya, kita melakukan ini pergerakannya dari apa yang kita pikirkan. Ya, apa yang kita pikirkan. La tusahib illa mu'minan. Jadi jangan kita berteman kecuali dengan orang yang beriman, mukmin. Ya, mukmin. Ada muslim, ada mukmin. Muslim itu ya tadi Islam, ya. Islam itu ya wilayahnya syariat. Ya, kalau di ininya ya ada Islam, iman, ihsan, ada syariat, ya, kemudian thariqat, ada hakikat. Ya, ada muslim, ada mukmin, ya, orang yang beriman, terus bertauhid. Ihsan itu bertauhid. Ya. Jadi orang yang bertauhid, orang yang beriman, orang yang Islam. Jadi tiga ada itu disebut namanya arkanuddin, rukun agama. Arkanuddin, rukun dalam beragama ya setidaknya itu. Jadi kita punya tujuan nih. Kita pergerakan dalam hidup kita punya tujuan. Ya. Perlu namanya syariat. Kalau dalam kitab Kifayatul Atsqiyah wa Minhajul Asfiyah disebutkan asy-syari'ah as-safinah. Syariat itu laksana perahu. At-thariqah kal bahri. Thariqat itu laksana lautan. Wal haqiqatu darul ghalab. Hakikat itu laksana seperti mutiara yang harganya mahal. Gitu. Jadi kita sholat syariat. Ya, syariatnya gimana? Contoh syariatnya takbiratul ihram kan angkat tangan, Allahu Akbar. Ini syariatnya nih, ya syariatnya. Ini Islam nih, kita udah Islam. Tapi logika kita menaikkan grade kita kepada mukmin, beriman. Yang sholat bukan hanya tangan kita, gerakan kita, tapi hati kita. Nah, mukmin dan ya. Makanya la tusahib illa mu'minan. Kenapa kok Allah dan Rasulnya nyebut mukminan, tapi tidak berhenti kepada kita di syariat tadi. Mukminan berarti orang yang beriman, orang yang sholatnya mukmin. Ya, seperti apa tadi? Allahu Akbar.
Saat kita mengangkat kedua tangan kita, hakikatnya sebenarnya kita itu ufawwidu amri ilallah. Kita lagi pasrah, memasrahkan segala urusan kita kepada Allah. Kita pernah tuh kerja gitu kan, kerja kita kan memang nunggu sholat aja kan gitu. Bahasanya apa? Sholat itu selingan kerja kita, gitu ya. Udah selingan dulu sholat gitu kan. Selingan sholat kita apa kerja kan gitu ya. Apa kerja selingannya sholat gitu. Udah timbang selingan doang gitu kan. Nah gitu. Nah tergantung kita menempatkannya. Udah pernah berbagai macam masalah urusan, udah Allah pasrah. Allah udah kita pasrahkan hati kita. Makanya kenapa tingkatan khusyuk dalam sholat itu hudurul qalbi syuhudul akli. Ya, hatinya hadir, akal jiwanya pun menyaksikan. Nah, itu kan berat memangnya. Ya, berat enggak? Berat. Kalau saya sih berat. Kalau saya, kalau jamaahmu masya Allah, gitu ya. Udah khusyuk semua, gitu ya. Ya Allah, itu kekuatan pikiran tuh ya kan. Coba deh kita menundukkan pikiran itu berat. Sholat ya Allah gitu kan, sholat. Yang tadinya kita gak ingat apa-apa, kenapa kok giliran Allahu Akbar semua cakrawala dunia terbuka semua. Kan gitu, mikir ini, mikir orang yang gak kepikiran, mantan sampai kepikiran gitu kan. Gitu kan. Dari sholat tuh. Ya Allah, itu Pak. Kenapa kekuatan pikiran syuhudul akli itu harus bersaksi akal kita ya. Makanya Rasulullah sampaikan matu syahid ya, kekancanan bahasanya, berkawan dengan siapa? Orang yang beriman. Iman itu wilayahnya tadi hati, bukan hanya berhenti pada ya fisik, syariat ya, syariat itu penting, syariat penting, syariat ibaratnya apa? Kalau ada orang mau ke laut ya kan, mutiara tuh ya, ada orang potong kompas, wah udah saya udah nggak syariatan lagi. Ada sholat itu cukup ingat Allah, wah saya udah makom, ingat itu akimis sholat tadi zikri ya, innani anallah, sesungguhnya aku ini adalah Allah ya, akimis sholat tadi zikri, dirikan sholat untuk mengingatku. Oh ternyata sholat itu tujuannya buat ingat Allah ya, buat ingat Allah. Zikir itu membangun kesadaran ya, zikir itu membangun sebuah kesadaran. Jadi mendirikan sholat itu untuk mengingatku. Makanya ada orang yang menggunakan ayat ini yang kemudian salah kaprah. Udah sholat udah kapan? Nah, saya mah sholat 24 jam. Kenapa? Ingat Allah terus gitu kan. Timbang ingat kan gitu. Nah ini enggak melalui tadi itu syariat itu jalan cara. Orang ke perahu kan caranya kudu pakai orang ke laut kan caranya kudu pakai perahu. Orang yang potong kompas ya udah mencapai tadi itu tingkatan hakikat gitu ya. Oh berarti kan dia potong kompas. Ibaratnya apa, ke laut udah nggak pakai perahu, langsung nyelam, tenggelam, mati dia. Gitu ya. Itu apa dapat? Nggak dapat Pak. Ya bukannya buntung tadi ya, buntung. Karena apa? Tidak melalui sebuah proses. Ya. Tidak melalui sebuah proses. Gitu. Inilah orang yang disebut kazandaqah, zindiq ya. Orang yang bersyariat, berkotak-atik syariat ya, berarti akan cenderung tafassaqah, fasik ya. Kenapa? Salatnya tidak menjadikan dirinya tercegah dari perbuatan keji dan mungkar ya. Kenapa? Fisiknya yang sholat, fisiknya yang ibadah. Fisiknya yang bergerak, tapi hati dan pikirannya tidak bergerak. Makanya pesan Rasulullah, berkawanlah, berteman dengan orang yang beriman.
Ya, beriman. Makanya dalam sebuah hadis, la yasriqu sariq hina yasriq fa huwa mu'min. La yazni zani hina yazni fa huwa mu'min. Tidak akan mencuri seorang mencuri ketika dia mencuri kalau dia beriman. Oh, dia Islam kok KTP-nya. Makanya kita doain semoga masuk surga. KTP-nya. Yang Islam KTP-nya kan itu. La yasriqu sariq, tidak akan mencuri seorang mencuri ketika mencuri kalau dia beriman. Beriman dalam konteks tadi dia menggunakan hatinya, keislamannya masuk ke dalam batin. Dia notabene muslim kok, koruptor, ya mencuri gitu kan, muslim nggak muslim, sholat kok dia, tapi kenapa dia mencuri? Ya, la yasriqu sariq hina yasriq fa huwa mu'min. Kalau dia itu beriman. Konteks iman tadi, ya. Bukan konteks hanya berhenti kepada sebuah syariat yang kemudian syariatnya tidak membawa kepada grade tingkat keimanannya. Makanya kenapa puasa dipanggil amanu, ya. Amanu, orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu. Jadi wilayah puasanya itu bukan hanya nahan lapar dan dahaga, yang nggak makan, nggak minum, ya. Orang beriman gitu puasanya, nggak sibuk itu kan. Oh, ini udah jam 3 nih, takut kehabisan takjil, berburu. Kenapa? Puasanya orang Islam kan gitu. Tapi puasanya orang beriman santai aja. Kamu tinggal datang musola, bayar takjil kan gitu kan. Udah toh sama-sama makan, ya, tidak yang kemudian merubah pola makannya, merubah. Kan kadang-kadang kan gitu, kita sibuk tuh. Puasanya orang beriman jadikan bangun di waktu sahurnya buat ibadah. Kalau kita pikirannya apa? Ya mungkin saya ajak kalian gitu ya. Ini bangun sahur makannya apa? Menunya apa? Kita masih disibukkan soal menu makan sahur, bukan menu makan batiniah kita di waktu sahur, di waktu yang mustahil. Biar kita itu bangun malam, bangun di sepertiga malam terakhir, bukan soal bicara tentang sahur dan makan sahurnya, tapi bicara soal Allah mau kita hidupin sepertiga malam. 1 bulan loh kita bangun di sepertiga malam terakhir, betul nggak? Motivasinya apa? Makan apa bangun malam? Makan apa bangun malam? Makan Pak, kan gitu ya. Wah, ntar besok nggak kuat puasa kan gitu. Masih kepikiran gitu tuh, ya kan? Makan kita orientasinya gitu, ya. Jadi kita naikin grade kita tuh. La tusahib illa mu'minan wala ya'kul ta'amaka illa taqiyun. Dan jangan pula yang makan kepada makanan kalian, ya, orang-orang yang bertakwa pula, ya. Tadi memang tujuan segala sesuatu kan kita kepada ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyaklah indikator-indikator yang disebutkan di dalam Al-Quran kategori orang-orang yang bertakwa, ya. Takwa. Makanya kan kita kudu pakai baju koko, ya. Pakai baju koko. Ini kan budaya ya, baju koko. Koko itu sebenarnya asal kata waqo yaqi wikoya. Ko, ya, ku perintah tuh, ku ang kusapun. Apa ku? Pelihara, jaga. Artinya apa? Baju yang dipakai sama kita tujuannya agar memelihara diri kita, bukan badan, diri kita, ya. Diri itu mana ya tadi tuh, ya, diri sejak hati kita, pikiran kita, ya, badan, hati dan pikiran kita. Ku anfusakum, ya, wa ahlikum nar, jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka, ya. Makna naron itu kan dalam bahasa namanya nakiro, masih umum. Nar neraka di dunia atau nar neraka di akhirat.
siksaan yang ada di dunia. Kita nggak pernah ngerasain susah nggak di dunia? Ya susah, nikmat ngerasain gitu kan kita ngerasain tuh ya kesusahan yang ada di dunia dan kesusahan yang ada di akhirat masih umum. Berarti kita kudu jaga diri keluarga kita, bukan hanya nar kelak di akhirat, tapi nar yang ada di dunia. Dampak-dampak negatif yang didapat di dunia itu pokok namanya. Namanya baju pokok, makanya kan libasul khair, ya libasul taqwa. Pakaian yang paling cakep, pakaian yang paling bagus adalah pakaian takwa gitu ya. Makanya baju takwa. Kalau dulu zamannya Kanjeng Sunan Kalijaga itu ada desain baju namanya kukila. Ada kukila. Kukila itu sebenarnya bahasa Arab. Ku jagalah kila apa yang diucapkan. Jaga perkataan gitu ya. Jaga perkataan. Ini namanya khofyun gitu ya, biar nundukin kita pakai peci. Itu maksudnya apa? Kita ini tidak jadi orang yang sombong. Ini perangkat baju kita lah, yang kemudian perangkat baju inilah yang diidentikan kepada perangkat baju muslim gitu ya. Inilah bajunya orang Islam ya. Ini sebenarnya kategorinya ya satrul aurat, tutup aurat ya, kemudian ada mukena ya kan ya, yang penting ada satrul aurat, tutup aurat gitu. Sholat ya, ada pakai sarung, pakai celana ya boleh, tujuannya apa? Yang penting satrul aurat. Sarung itu kan asal kata dari syaringat. Orang Jawa kan ngomong kan syaringat. Alhamdulillahirabbil alamin. Jawa tuh ya. Sunda apa? Fabima jadi Pabima. Arab apa Arab? Al-Baqarah jadi Al-Baqarah gitu ya. Ini dialek ya, gitu dialek ya. Kemudian ini sebenarnya syariat. Sarung itu syariat ya. Makanya perangkat yang kemudian diidentikan kepada perangkat pakaian muslim tadi khofya, koko ya, kemudian sarung, syariat. Sendangnya pakai bakyat. Bakyat itu apa? Bako dan yakin. Bakyat ya, bako dan yakin. Pijakan kita dalam berjalan dan melangkah mengarungi sebuah kehidupan itu pijakannya bako, bahwa kita akan hidup kekal ketika kita telah mengalami sebuah kematian menuju kehidupan yang kekal. Bako yakin. Memang wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembah Allah sampai datang kepadamu keyakinan kita yang berkurang ikis ya. Makanya sampai kita datang kepada sebuah keyakinan. Itu tujuan kita ya. Takwa ya. Takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berteman dengan orang yang beriman, bersahabat dengan orang-orang yang bertakwa. Tanpa ya kemudian nggak mau temenan sama dia. Tetap ya, artinya apa? Siapapun kita temenin. Kita kadang-kadang lihat casing ya. Kita jangan pernah lihat casing ya, bisa jadi casingnya cakep, belum tentu ada kuotanya kali gitu ya kan? Bagus tadi itu belum tentu yang casingnya bagus punya iman. Bisa jadi orang yang berpakaian compang-camping, rambutnya awut-awutan, yang bisa jadi ketika mengetuk pintu rumahmu engkau nggak mau ngebukain. Bisa jadi mereka itu orang-orang yang ketika menengadahkan kedua tangannya Allah ijabah. Artinya apa? Kita pun jangan lihat orang itu dari bungkusnya ya. Yang lihat dari bungkusnya ya, belum tentu gudang garam isinya garam masalahnya, ternyata apa isinya rokok kan gitu. Mana garamnya kan gitu. Kenapa? Jangan lihat bungkus, nyatanya gudang garam isinya rokok. Nah gitu
Kita jangan tertipu dengan sebuah bungkus. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah, sampai di sini mungkin ada pertanyaan, silakan. Masih berapa menit? Satu hadis lagi. Wa an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah memberikan keridhaan terhadapnya, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ar-rajulu, seseorang. Ar-rajul itu ya mewakili, ya nyebutin kalau bahasa laki-laki, tapi mewakili semua gitu ya. Ar-rajulu ya semua. Ar-rajul itu kalau disebut ya ini laki-laki dewasa. Sebutan laki-laki itu rijal, rajul, nisa, ya itu orang tuh ya. Berarti kalau nisa berarti ada kekhususan. Tapi kalau ar-rajulu ya berarti memang kalau tentang secara lafziah ini laki-laki dewasa ya. Tapi include ya di situ semua wanita gitu ya. Karena disebutkan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ar-rajulu ala dini khalili, bukan Pak Khalil gitu ya, Khalil ya, gitu. Khalil kekasih emang ya. Ar-rajulu, seseorang itu ala dini khalilihi, akan mengikuti din, millah ya, din agama. Agama kalau kita lihat agama itu kan dari bahasa Sanskerta, a dan gam. A itu tidak, gam itu bercerai-berai. Orang yang dengan beragama cenderung hidupnya teratur. Dinun millah, agama. Ada dainun, hutang. Gitu. Artinya apa? Kita membawa, kalau kita dainun berarti ya kita pun membawa hutang. Ada hakullah, ada hak Allah yang patut kita penuhi. Mahakullah alal ibad, wa hakul ibad Allah. Apa hak Allah terhadap hambanya? Ya Allah punya hak untuk disembah dan tidak disekutukan. Itu hakullah ya. Haknya hamba terhadap Allah apa? Ketika ada seorang hamba yang memenuhi hak Allah, maka Allah, dia berhak untuk tidak disiksa Allah subhanahu wa ta'ala ya. Yanzur ahadukum mayyukhalil wallahu a'lam bishawab. Ini saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya bisa sebagai saya pribadi dan jangan sekali dengan harapan kita menjalankan taat ibadah kita kepada Allah sesuai dengan tuntunan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Adana Allah wa iyyakum ajma'in wal 'afwu minkum wallahu muwaffiq lil aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.